Ini terlepas dari perorangannya, karena individunya tidak ada masalah. Saya cuma ngomong masalah profesi, karena profesi dengan orang itu beda. Seseorang pemain bola itu tidak setiap hari dia jalan di rumah ambil giring bola, ya tidak. Ketika di lapangan dengan di luar orangnya beda. Dokter itu tidak setiap hari dia bawa suntikan, ya kan? Kalau dokter itu setiap hari ngalor itu bawa suntikan, ya kesel dia. Tukang bangunan itu kalau sudah malam, sudah istirahat, dia tidak kemana-mana bawa geraji, palu. Selesai sudah, saya tadi tukang, sekarang saya jadi manusia lagi. Jadi mohon dipahami perbedaan antara profesi dengan orangnya. Karena kalau orangnya beda. Yang saya bahas ini tentang profesinya. Ada beberapa profesi di dunia ini yang gak manfaat, tapi diangkat oleh media sehingga luar biasa. Saya beri contoh, ya. Sekarang kan lagi pandemi, ya, COVID. Dan sebelum ini, mulai zaman Nabi Adam dulu, setiap saat itu ada orang sakit. Zaman Nabi Isa itu banyak orang yang menjadi dokter, banyak orang yang terjun di dalam kedokteran, sehingga Nabi Adam, Nabi Isa turun membawa mukjizat, bisa menghidupkan orang yang mati. Sehingga mereka merasa kalah dengan harapan bahwa mereka akan mengikuti Nabi Isa karena melihat, oh ini lebih hebat dari saya. Tapi sayangnya itu disalahfahami sehingga Nabi Isa dikatakan anak Tuhan, ya, anak Papa. Padahal beliau adalah utusan Gusti Allah. Bayangkan seandainya sekarang ini seluruh dokter yang ada di dunia ini, dalam satu masa kompak berhenti semua jadi dokter. Sekarang tanggal 28 Januari, ya. Ayo tanggal 29 Januari seluruh dokter dan perawat dan bidan di dunia berhenti dari pekerjaannya. Kira-kira manusia akan merasa susah atau tidak? Susah. Mau melahirkan tidak ada yang bisa menolong. Mau ngoperasi tidak ada yang bisa ngoperasi. Terlepas dari mungkin ada dokter yang tidak amanah, ya. Tapi umumnya kita kalau sakit berobatnya ke dokter, karena tidak mungkin kita datang ke tukang jahit atau tidak mungkin. Bayangkan kalau orang yang dokter sedunia ini mereka berhenti dari profesinya, apa tidak susah kira-kira? Pasti berarti keberadaannya dokter itu manfaat untuk manusia. Terlepas dari yang main tipu-tipu atau tidak amanat, tapi profesi mereka itu bermanfaat. Understand? Saya kasih contoh lagi, tukang jahit. Tahu-tahu tukang jahit dan semua pabrik pakaian di dunia ini tutup. Tidak ada orang bisa jahit. Tahu-tahu semua berhenti. Ibu-ibu yang biasa jahit di rumah gak gelem jahit juga, tidak mau. Maka kita ya pakai baju yang ada sekarang ini, saya mati nanti. Sobat yang meneng-meneng kate baju menjahit dewi tidak iso. Kita akan merasa kehilangan itu. Biasanya saya beli sarung, sekarang tidak bisa. Biasanya saya ini beli baju koko untuk lebaran, sekarang tidak bisa. Karena tidak ada yang jahit sekarang. Saya beri contoh lagi. Kalau ada kalau petani, peternak, nelayan, bareng, kompak, sak dunia, ayo mandek, yuk. Buyar, tidak ada yang mau jadi petani, nanam padi, atau nanam jagung, atau nanam tebu, sehingga tidak ada gula, ya, dan lain sebagainya. Petani semua berhenti. Nelayan semua tidak ada mau nyari ikan, golek dhewe, ya. Nelayan tidak ada yang mau cari ikan. Ketika jenengan kasih uang, dia tidak mau, saya berhenti sudah. Dia tidak mau nyari ikan. Peternak itu tidak ada yang mau beternak kambing, tidak beternak ayam, tidak beternak sapi. Berarti tidak ada telur, tidak ada fried chicken, itu tidak ada. Fried kitchen itu tidak ada. Semua tidak ada. Peternak nggak mau beternak. Yang petani atau tukang kebun tidak mau berkebun. Jadi tidak ada itu sayuran, tidak ada kentang, tidak ada tomat, tidak ada. Semua yang ada hubungannya dengan makanan, semua berhenti, tidak mau bekerja. Repot atau repot? Repot. Padahal mereka tidak terkenal. Mana ada petani yang macul terus selfie di sawah itu? Mereka tidak terkenal.
Nggak terkenal. Saya kasih contoh lagi, tukang bangunan. Tukang bangunan di dunia ini semua kompak berhenti. Saya tidak mau bangun. Ya sudah, wassalam. Yang bisa bangun, tidak bisa juga, hilang ilmu itu tahu-tahu, tidak bisa bangun. Ya wes, bocor, terima aja. Nah masa mau dikasih nasi, tempel sego kan tidak bisa. Tukang kayu tidak mau kerja, tukang bangunan nggak mau kerja, tukang toko bangunan ditutup semua. Yang ngambil pasir ke Lumajang berhenti, ya. Yang ngambil batu, tukang batu tidak mau. Semua profesi untuk bangunan berhenti. Pasti susah. Padahal mereka tidak viral itu. Semua itu tidak viral. Berapa banyak dokter yang lebih banyak dokter yang tidak dikenal orang. Berapa banyak tukang bangunan yang tidak dikenal orang. Kadang-kadang HP ini mereknya itu saya tidak tahu mereknya apa. Merek-merek yang nggak jelas HP ini itu. Suaranya buanter HP-nya. Ya. Bisa tidak bisa WA mereka, tidak bisa pakai WA, tidak bisa pakai HP. Telepon saja, tidak terkenal. Petani juga begitu. Tukang bangunan juga begitu. Ketika mereka tidak ada, kita tahu bahwa itu akan susah sekali, gitu. Nah sekarang saya kasih tahu, YouTuber, artis sinetron, kalau tidak ada, apa susahnya dunia ini? Kau apa? Apa susahnya dunia ini? Tidak ada. Film azab. Ayo sekarang kita bayangkan, saya ulang lagi, bukan orangnya yang bermain sinetron. Saya tidak ngurus orang, karena saya sendiri punya urusan yang saya urusi. Profesinya maksud saya, YouTuber, banyaknya itu artis sinetron, foto model. Kalau mereka tidak ada di dunia ini aman. Saya ini senang main bola, senang nonton bola. Kalau pemain bola itu tidak ada di dunia ini aman. Kemarin waktu Covid semua liga berhenti. Apa ada dunia? Apa kata dunia? Baik-baik saja. Ya mungkin ada orang yang dirugikan karena tidak main. Tapi lihatlah kejamnya dunia ini, yang dijadikan contoh itu ya yang tidak terlalu ngefek kalau mereka tidak ada. Sehingga orang itu nirunya ke artis. Padahal artis itu kalau mereka tidak ada, dunia ini baik-baik saja. Bahkan mungkin lebih baik. Tidak ada yang ngajari trek-trekan, jadi serigala atau jadi apa. Iya kan begitu. Kadang-kadang nanti jalan manusia biasa tapi dikocok itu jadi nogo ya. Kan begitu ceritanya. Setan, film ini, film itu, ngajari anak takut. Anak saya tuh kalau takut, jatah usianya tuh sama. Ketika mereka sudah mulai kenal film horor, baru takut. Dulu nggak takut. Begitu kenal artis sinetron, mendelok YouTube atau apa, jadi takut sama setan. Berarti ada di dunia ini yang keberadaan mereka. Kalau mereka tidak ada, profesi itu tidak ada, bukan orangnya. Kalau profesi itu tidak ada, dunia ini aman. Diajarin buka aurat itu dari mana? Dari situ. Ketika tidak terlalu banyak sosial media ini dulu, orang di Indonesia ini pakai kemben, sewean dulu. Sekarang, waduh, ya sudah. Dari mana rusaknya? Dari artis-artis itu tadi. Jadi kita itu jangan, saya rasa orang ngaji mungkin lebih bisa milih ya. Tapi umumnya manusia itu akan kagum ke mereka. Padahal apa yang mereka lakukan? Jadi dokter nggak bisa, jadi tukang bangunan juga nggak bisa. Malah pura-pura jadi tukang bangunan supaya dapat manfaat. Banyak yang begitu. Dulu waktu saya ke Palu, kita datang ke sana mau ngambil syutingan sama anak-anak Palu. Mereka nolak. Karena selama ini mereka cuma di syuting saja, tidak dikasih bantuan. Malah YouTube-nya rame, si artis. YouTube-nya rame. Lah orang-orang ini tidak dikasih apa-apa. Padahal kita datang ke sana bersama asatid, bukan mau cari YouTube ini. Mau nggawa sumbangan bener. Waktu ke Palu dulu, anak kecil-kecil itu tidak mau. Mereka diajak main bola gini, tidak mau. Karena mereka, ya kita sudah sering diajak begini, tidak ada hasil. Subulang saja, sama saja. Percuma semua sama. Ya. Semua datang cuma ngambil video boleh. Bahkan yang susah dimanfaatkan kadang-kadang. Nah, sehingga hati-hati dalam milih
seseorang yang buat kita kagum. Jadi kalau mau kagum, kagumlah sama petani itu, kagumlah sama tukang bangunan. Profesi yang kalau mereka tidak ada, kita susah. Dokter, bidan itu masuk susah kan? Ya begitulah. Maka itulah yang hadirin dirahmati oleh Allah. Perlu hati-hati milih siapa yang kita kagumi. Jangan kagum sama semuanya. Banyak orang yang lebih pantas untuk dikagumi. Apalagi orang-orang yang memiliki peran dalam Islam.